Bapak Ibu, kita langsung mulai aja ya biar nggak lama-lama. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang kisi-kisi ujian, lebih tepatnya kisi-kisi UTS, yang nanti nilai UTS sama nilai tugas UASnya disamain ya, tergantung hasil dari kisi-kisi ini. Nah, terus yang kisi-kisi ini mohon dikerjakan agar Bapak Ibu nanti minggu depan bisa mengerjakan ujian ya. Ujiannya nanti bisa online, bisa offline, tergantung kondisi Bapak Ibu. Ada nggak laptopnya, lokasinya lagi di mana, atau nanti bisa susulan. Untuk itunya bisa di mute dulu gitu ya, biar nggak mantul-mantul. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada dua, ada kisi-kisi, ada source code. Yang kisi-kisi ini Bapak Ibu baca dulu. Nah, di sini ada name nama ini kalau Bapak Ibu offline, tulis aja di pulpen ya, name namanya berapa, kemudian tulis nomor laptop kampusnya yang berapa. Nanti yang offline nanti saya akan voting, yang nanti saya sediakan siapa-siapa aja yang mau offline. Misalkan ada yang offline-nya 5 orang, nanti saya print soalnya 5 orang yang ujian ya. Nah, waktu ujiannya itu 100 menit, 1 jam 40 menit. Lebih dari itu ada pengurangan. Kemudian ini ada dibaca aja nanti saya akan jelaskannya step by step. Tapi yang paling penting itu ya nama filenya dibikin kayak gini ya, kisi UTS underscore name. Kemudian ada beberapa lagi lokasi penyimpanannya. Ini kalau pakai laptop kampus, kalau pakai laptop pribadi terserah nyimpannya di mana. Tapi saran saya di drive selain C, kemudian bikin satu folder, misalkan PBO kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Dan namanya pastikan ngikuti format soal ujian nanti. Kalau UTS formatnya kayak gini, dan pastikan name belakangnya itu name Bapak Ibu ya, jangan name 212 lagi. Kemudian ada poinnya, poin sampai selesai dan sesuai instruksi 65, tampilannya 35, dimana ini bisa dilihat yang merah-merah itu usernya nginput, yang hitam otomatis oleh komputernya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dimohon untuk ngerjain sendiri, jangan minta bantu, jangan nyontek, jangan copy paste ya, punya teman yang nyontek juga jangan, yang ngasih contekan juga jangan ya, karena nanti nilainya akan dikurang. Mending upaya sendiri aja, karena kalau udah usaha, udah ngerjain kisi-kisi secara mandiri, nantinya UASnya kurang bisa, nanti bisalah saya kasih keringanan ya, kasih B. Nah, kalau udah jarang masuk, kisi-kisinya dikerjain, ujiannya nanti nggak selesai, otomatis nanti saya nggak bisa kasih besar-besar, kasih C aja udah bagus. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kisi-kisi ini dikerjakan sampai tidak ada error dan tidak ada keanehan. Kalau ada error atau keanehan, silakan konsultasi ke WA saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang coding-coding, yang ijo-ijo. Kalau ada yang ijo-ijo, akhir main ini sebenarnya nggak usah ditulis juga, nggak apa-apa. Ini hanya catatan aja. Kemudian ada ya, jangan lupa sering-sering nyimpan Bapak Ibu. Jaga-jaga laptopnya blue screen, mati baterai, apalagi baterainya udah nggak bagus lagi ya. Kalau mati lampu langsung mati laptopnya. Nah, jangan lupa simpan sesering mungkin. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pas ujian nanti dibedain nilainya, yang ngetik kayak kisi-kisi doang sama ngetik yang sesuai permintaan soal ujian. Jadi jangan takut salah, jangan takut errornya banyak. Akan lebih bagus nilai yang mencoba memodifikasi daripada yang kayak kisi-kisi sama persis. Jadi silakan nanti diubah sesuai permintaan soal, jangan takut salah, karena akan saya tetap nilai. Yang penting ada upaya implementasi soal ujiannya ke codingan. Itu ya Bapak Ibu ya, itu dulu. Bentar. Oke, saya lanjut. Nah, jadi sekarang saya lanjut dulu ya. Nanti akan saya buka sesi tanya jawabnya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu di kertas. Nah, awal mulanya seperti biasa Bapak Ibu, kita jalankan J Creator.
Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan laptop pribadi, pastikan sudah terinstall ya JCreator 5. JCreator 5 yang kayak gini. bit.ly PBOAL 2022, diklik aja. Nah, di sini ada software. Softwarenya Bapak Ibu download aja yang dua ini. Yang ini untuk 32 bit, tapi kayaknya udah jarang banget laptop zaman sekarang ya. Ini untuk yang 10 tahun ke bawah. Nah, untuk JCreator sama JDK-nya di-download, diekstrak, kemudian diinstal. Cara installnya ada di pertemuan pertama. Kalau ada muncul trialnya habis segala macam, enter lisensi, itu perlu Bapak Ibu crack dulu. Di crack, cara cracknya ada di pertemuan 1. Nah, kalau udah jalan, udah aman, barulah nanti pakai laptop pribadi Bapak Ibu itu. Nanti akan saya voting ya, siapa yang mau online, siapa mau offline, dan siapa yang berhalangan hadir. Misalkan ada dinas di luar, ada acara penting, nggak bisa ujian pas hari itu, nanti kasih tahu aja. Nanti saya kasih soal susulan yang berbeda ya, yang tanggalnya tergantung Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak. Untuk rekamannya nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Oke, saya lanjut. Bentar ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut yang JCreator 5. Oke, saya jalankan. Nah, ini udah muncul. Kemudian Bapak Ibu pastikan pilih ini ya Bapak Ibu ya. File, New, File. Nah, yang offline baru mau ngikutin, mau ngerjain yang kisi-kisi pertemuan 7 langsung aja. Nanti saya akan bantu kalau ada error. Nah, File, New File. Kemudian Bapak Ibu pastikan pilih Java class, main class aja ya Bapak Ibu ya. Biar ngetiknya nggak banyak-banyak banget. Java main class, di next. Kemudian di sini Bapak Ibu tentukan lokasi penyimpanannya. Ini Bapak Ibu. Di drive D, name nama. Ini kalau laptop kampus. Kalau laptop pribadi sekali lagi bebas. Misalkan PBO gitu ya. Nah, silakan cari. Kalau saya misalkan di PBO, TB ini. Nah, oke. Kemudian namanya udah saya tentukan. Kalau kisi-kisi UTS ini saya tuliskan kisi UTS underscore name 21115 Java. Nah, udah saya tentukan kayak gini ya Bapak Ibu ya. Name-nya sesuai name Bapak Ibu nanti. Di finish. Nah, udah selesai. Ini sebenarnya bisa aja langsung ngetik sesuai ini ya Bapak Ibu ya. Sesuai ini bisa langsung ketik aja di bagian sini import. Atau bisa aja Bapak Ibu hapus yang ini. Dihapus saja yang hijau-hijau ini. Nah, kemudian seandainya pas di running dianya nggak mau ada masalah atau apa, kalau ini kan lancar. Kalau Bapak Ibu ada masalah, pastikan di sini ada option. Bapak Ibu JDK profilnya pastikan pilihnya udah benar ya, JDK. Di NEW, di C, di Java, di program file, Java, JDK 18020 misalkan. Ini ada di tutorial pertemuan 1. Sama aja caranya. Kemudian di OK. Dan pastikan sisainnya hanya satu ini aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau pas runningnya aja udah error, di sini nggak bisa jalan. Nah, jika udah selesai, saya akan lanjut bahas soal. Jadi soalnya ini adalah, ini Bapak Ibu, terdapat kelas barang dan kelas kisi UTS NIM Anda. Kisi UTS NIM Anda ini akan otomatis terbikin atau dibuatkan kalau kita pakainya yang main kelas tadi. Nama file sama nama ini biasanya sama ya. Nah, kemudian kita lanjut
ada kelas barang. Berarti kelas barangnya Bapak Ibu perlu bikin dulu di sini. Tapi sebelumnya, karena nanti kita ada input output, jangan lupa menambahkan import Java io titik bintang sesuai yang tutorial. Nah, nanti juga ada kayak gini, import Java io untuk UTS-nya atau ujiannya. Kemudian ada juga kelas barang. Jadi nanti kalau ada saya mintanya untuk UTS-nya karyawan, berarti Bapak Ibu bikinnya kelas karyawan. Itu ya, kurung perawal, enter. Kemudian ada juga keterangannya. Memiliki atribut nama, kuantitas, harga, total harga. Jadi saya bikin string nama. Kemudian ada juga kuantitas integer. Ini menyesuaikan sama soal. Harga integer. Kemudian total harga long. Tot harga di koma. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 4. Kemudian ada keterangan lagi. Bentar ya, saya mute dulu. Oke, saya lanjut. Nah, 4 udah selesai. Kita lanjut yang itu, keterangan berikutnya. Ada konstruktornya, di mana harga dikali kuantitas hitung otomatis. Oke, kita tidak perlu bikin set get. Jadi langsung aja Bapak Ibu, barang kurung kurawal, kurung kurawal. Nah, ini kurungnya kita bikin sesuatu. Ini barang sama barang, namanya sama. Huruf kecil, huruf besarnya sama. Kemudian barangnya saya bikin. Ada berapa sih yang tidak otomatis? Kita baca soalnya. Nilai semua atribut melalui konstruktor, di mana total harganya otomatis. Nah, yang manual dibikin. Berarti ada nama, ada juga kuantitas harga. Total harganya nggak usah, tergantung soal. Kuantitas long harga ya harga int harga. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Kemudian kita bikin konstruktornya yang this ini. Ini juga sama nanti konsepnya. This titik nama. This nama sama dengan nama. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini Bapak Ibu kasihnya nama huruf besar, boleh-boleh aja kayak gini. Boleh-boleh aja. Kalau dia beda, bisa menggunakan kayak gini langsung. Nggak usah pakai this. This itu kalau nama variabelnya sama. Kayak gini ya. This kuantitas sama dengan kuantitas. This harga sama dengan harga. Nah, berikutnya ada ini total harga dikali kuantitas, dihitung otomatis. Jadinya Bapak Ibu bikinnya kayak gini. This atau langsung aja tot harga sama dengan harga dikali kuantitas. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu aja dulu. Sama. Jadi bisa pakai this, bisa enggak. This ini kalau dia nama variabelnya sama kayak gini. Kuantitas, 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 kuantitas. Kalau berbeda, satunya namanya kecil, satunya namanya besar, nggak usah pakai this. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu. Kemudian nomor 2 udah selesai tadi. Dia berisikan method main. Nah, jadinya yang ini kisi UTS ada main dalamnya. Yang kelas barang itu terpisah dari main-main. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi mencetak simbol. Nah, untuk mencetak simbol ini sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya. Sama aja dengan yang ini. Saya bikin di luar main, di dalam sini di luar main, di sininya static void set symbol. Kemudian ada string. Nah, Bapak Ibu cukup ketikkan kata kuncinya aja ya, string. Kemudian ada simbol
koma, int, n, kurung kurawal, enter. Gak usah tutup, dia akan otomatis. Kemudian ada juga for int i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari n, i plus plus. Ini juga sama di nanti di ujiannya. Cetak simbolnya sama aja, nggak ada perubahan. Kemudian kita bikin sistem. Kalau muncul sugesti kayak gini, Bapak Ibu, kita cukupkan ketikkan kata sy aja, sys. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan enter. Ini akan auto complete biar tidak usah ngetik semua dan biar terhindar dari tipu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada sugesti langsung pakai aja enter, print ln, enter. Kemudian kita print ln-nya simbol sim, enter. Itu Bapak Ibu ya. Biar kita tidak tipu dan salah tulis. Kemudian dalamnya sama, sistem out print ln ya. Ini satunya ini print aja, satunya print ln. Print ln ini ngasih satu baris. Nah, itu yang simbol. Kemudian setelah sampai selesai simbol, kita yang selanjutnya, melalui program user bisa menginput banyak jenis barang yang akan diinput, menginput nama, kuantitas, harga satuan setiap barang, menginput tunai uang yang dibayar. Artinya dia bisa input jenis barang, bisa input nama, kuantitas, harga, bisa input tunai yang 1.000 ini. Itu artinya Bapak Ibu ya. Nah, untuk input biasanya saya gunakannya yang ini Bapak Ibu, try sama catch ya. Jadi try kurung kurawal enter. Nah, biasanya try ini saya ngerjainnya yang sedikit dulu Bapak Ibu. Jadi setelah try, saya bikin ctch, catch-nya langsung. Kemudian catch-nya isinya adalah exception ie kurung kurawal, input salah. Ini seandainya Bapak Ibu ada input harganya ABC gitu ya, harusnya harga itu angka bulat, tapi Bapak Ibu kasihnya huruf, dia nggak mau, nanti munculnya input salah. Nah, itu dulu try sama catch-nya. Saya biasanya ngisinya yang bagian catch, try-nya nyusul. Nah, kalau udah selesai, barulah kita bikin yang, bentar ya, ini, oke, saya langsung aja, bentar ya. Nah, saya langsung, sekarang try-nya karena kita membutuhkan input, jadi tetap menggunakan buffer reader Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya buffer reader. Nah, kalau muncul kayak gini, Bapak Ibu bisa double klik yang ini, bisa arahkan pakai keyboard, pakai bawah-bawah, tabulasi atau enter, itu bisa langsung selesai. Kecuali yang tulisannya hitam-hitam ini, tulis sama dengan new buffer reader lagi, kemudian kurung enter. Nah, buffer reader kasihnya new input stream reader, buka kurung lagi, sistem int, sistem in. Nah, ini udah selesai. Jadi kita cukup ngetik kata kuncinya. Kalau muncul sugesti langsung di enter Bapak Ibu, jangan ngetik semua. Nah, kemudian kita langsung yang sistem yang intn. Untuk ini sama atasnya sama aja. Nanti UAS-nya juga, nanti UTS-nya juga sama, pakai intn juga. Nah, kemudian sistem out print. Sistem out print. Kita lihat ini pakai apa sih? Nah, ada tulisan apa sih? Input jenis barang. Berarti kita ketikkan input jenis barang. Itu ya Bapak Ibu ya. Input jenis barang titik 2, kemudian spasi titik koma. Nah, kenapa pakai print? Karena nanti inputnya di sebelah kanannya. Kalau Bapak Ibu pakai print ln, nanti inputnya di bawahnya. Jadi karena di sebelah kanan, pakai aja print, print. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita sudah selesai, kita kayak gini,
ada n integer parse in. Ini akan ngatur jumlah dari barangnya. N sama dengan integer parse int, dalamnya tulis readline. Karena tulis readline ini akan mengembalikan aslinya string. Jadi kita perlu konversi dulu ke integer karena n-nya integer Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dia angka maka gunakan integer parse in. Kalau dia string langsung aja tulis readline. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini masih sama, masih n integer parse int. Kemudian kita lihat ada simbol-simbol sama dengan gini, tapi itu nanti dulu. Kita lihat di sini. Nah, dari sini dia akan deklarasi kelas apa, berapa elemennya. Ini sama kayak di soal. Ada barang BRG sama dengan new barang N. Nah, dibikin aja barang nama kurung siku BRG sama dengan NEW barang, sesuai yang kita bikin di atas ya Bapak Ibu ya. Kalau ini barang berarti bawahnya barang juga. Kurung siku N titik koma. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi setelah N ada bikin ini. Nah, untuk berikutnya variabel-variabel yang akan kita input. Ini berbeda sama yang di atas tadi. Ini bisa beda namanya, bisa sama juga nggak apa-apa. Ada berapa? Ada yang kita input tadi adalah ada apa aja tadi? Nama, kuantitas, harga. Jadi sesuaikan nama, kuantitas, harga, string sama int. Kalau kita tadi kita bikin di codingan nama int ya. Jadi ada satu string, ada dua int, kuantitas sama harga. Itu Bapak Ibu. Jadi yang di input itu kita tampung dulu, tampung ke variabel dulu. Kemudian kita akan mencetak simbol. Kalau dilihat di sini Bapak Ibu bisa lihat ada simbol sama dengan. Jadi bikin aja cet simbol. Simbolnya apa sih? Simbolnya adalah sama dengan. Berarti bikin aja sama dengan koma 40. Jadi kalau saya maunya nanti ada plus minus, berarti Bapak Ibu bikinnya plus minus 20. 40 bagi 2 karakter. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini satu karakter pakai sama dengan. Nah, kalau udah selesai, kita sekarang yang nyetaknya bagian nota barang. Nota barang Bapak Ibu kayak biasa kita menggunakan sistem out println, kemudian data nota barang titik koma. Nah, nota barangnya agak masuk dikit. Ini bisa pakai spasi-spasi kayak gini. Bisa juga kasihnya garis miring T aja. Garis miring T itu untuk tabulasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau dia di kiri berarti nggak ada tabulasinya, di tengah tabulasinya beberapa. Kayak gitu aja. Kemudian jangan lupa ada lagi simbol di bawahnya. Simbol sama dengan lagi. Jadi bikin aja cat simbol lagi atau bisa copy paste yang tadi ya. Nah, kalau udah selesai, nota barang udah selesai, ini ada perulangan Bapak Ibu. Barang ke-1, barang kedua, barang ketiga dan seterusnya. Ini bikinnya adalah kita pakai perulangan. Perulangannya kayak gimana? Kayak gini ya. For int i kurang dari n i plus plus. Tapi sebelumnya saya bikin total sama diskon. Kenapa totalnya taruh sini? Dikarenakan setiap perulangan total ini akan ditambah ini, ditambah lagi total yang barang ketiga, tambah lagi total keempat. Jadi kita harus bikinnya sebelum perulangan yang total. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada long total sama dengan 0. Untuk diskonnya boleh di atas, boleh juga nanti diskonnya taruh di sini juga boleh. Tapi di sini aja sekalian long diskon sama dengan 0. Nah, ini sesuai sama soal Bapak Ibu ya.
Perulangannya gimana? Ini perulangannya sama. Mau soal apapun sama, saya kasihnya biar Bapak Ibu nggak repot juga ya. INT I sama dengan 0, I kurang dari N ya. Nah, N besar, I plus plus. Jadi ini sama aja, soalnya nanti nggak usah diubah, for ini ya, nggak usah diubah yang bagian ini ya. Yang berubahnya bagian sini, yang ada print, yang ada kutip ganda. Nah, kita lihat di sini ada apa tulisannya? Barang ke 1, barang ke 2. Jadi yang tidak seragam yaitu di 1 piring cantik 5, 10.000, 50.000, 2 Indomie bla 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 bla. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang berbeda. Jadi yang berbeda itu kita pakai variabel. Saya langsung aja sistem out print ln, saya kasihnya barang ke 1, barang ke 1. Kalau kayak gini salah, ini akan menyebabkan bawahnya juga jadi barang ke 1. Jadi Bapak Ibu pastikan menggunakan variabel ya. Variabel yang bisa digunakan itu adalah I. Tapi karena I itu awal mulanya nilainya 0, berarti perlu ditambah 1 kayak gini Bapak Ibu. Baru titik koma. Jadi nanti barang ke 1, barang ke 2, barang ke 3, dan seterusnya. Kemudian barulah kita input nama. Input nama juga sama. Sistem out pakai print, karena dia yang input di sebelah kanannya. Karena ini mirip sama yang di atas, bisa copy paste, taruhnya di sini. Nah, input jenis barang kita ubah menjadi soal. Input nama, disesuaikan aja. Kemudian kalau sudah selesai, kita lihat nama ini string nggak atau angka-angka? Enggak ya. Nah, karena enggak, kita langsung variabel nama sama dengan tulis read line titik koma, selesai. Itu untuk yang nama, karena dia teks kita langsung tempak aja. Kemudian ada juga kuantitas sama harga. Nah, ini juga sama sebenarnya, bedanya dia itu menggunakan integer. Nama sama kuantitas itu integer, jadi Bapak Ibu bisa copy paste yang atasnya, yang N tadi. Yang ini kita kasih input kuantitas. Kemudian yang ininya input harga. Nah, yang satunya kita nampungnya di variabel kuantitas. Variabel kuantitas sama harga. Jadinya ini kuantitas. Yang ininya harga. Selesai? Selesai. Itu dulu. Nah, jadi saya langsung aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu jalankan, progresnya kayak gini dulu. Ada input jenis barang 2, input nama Xiongli misalkan, kuantitasnya 5, harganya berapa misalkan 20.000. Nah, barang kedua HJ Rohana misalkan 30.000. Nah, dia kayak gini dulu. Apakah sudah sesuai? Belum ya. Ada pembatas yang internetnya putus-putus bisa nanti nonton rekaman ya. Jadi kayak gini, ada pembatasnya, harganya ada RP-nya, kemudian ada total harga. Jadi itu perlu kita perbaiki dulu Bapak Ibu. Jadi saya langsung, dan juga ini nggak rapi ya. Biar rapi kita kasih garis miring T. Tapi awal mulanya saya kasih aja RP kayak gini. RP titik spasi. Jadi yang di input itu 10.000-nya, RP-nya nggak usah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita kasih garis pembatas. Kita simbolnya copy paste, taruhnya di sini. Pakai minus ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada total harga Bapak Ibu. Total harga di sini. Sistem out ya. Oke, sistem out ln. Kita kasihnya
pakai total harga. Total harga. Dicoba aja. Nah, untuk total harganya apakah bisa pakai yang harga sama kuantitas ini? Bisa-bisa aja ya. Tapi saya maunya pakai yang konsep berorientasi objek. Jadi nanti ada menggunakan kayak gini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi total harga tambah RP titik 2 RP titik kuantitas dikali harga. Itu Bapak Ibu. Ada kuantitas kali harga. Jadi total harganya saya langsung print aja. Kemudian yang berbeda di sininya ada konstruktor. Jadi konstruktor ini sesuai sama soal. Ada BRG, I, new barang, nama, kuantitas, harga. Jadi setelah totalnya sudah selesai, total harga yang per produk sudah selesai, Bapak Ibu perlu bikin BRG, I sama dengan NEW barang, kurung. Kita lihat atasnya nama, kuantitas, harga. Berarti di sini kasihnya nama, kuantitas, harga, titik koma. Kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Bentar ya. Oke. Ada yang hilang. Saya lanjut. Nanti saya kasih rekamannya juga, malam saya upload ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Ada BRGI, nama barang, nama, kuantitas, harga. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih total tambah sama dengan. Ini akan bikin total harga yang ini dari 0 menjadi 50.000. Kemudian setelah ini selesai ditambah 60.000. 50.000 yang lama tambah 60.000 yaitu 110. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi total tambah sama dengan BRG I titik total harga titik koma. Nah kayak gitu ya. Ada total tambah sama dengan barang total harga. Kemudian ini sebenarnya bisa aja langsung pakai apa ya? Oh ya, nggak apa-apa pakai ini aja. Bisa juga tambahin kayak gini. Ini diubah jadi kayak gini. Hasilnya sama aja sih. Cuman karena kita menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, maka kita gunakanlah yang konsep berorientasi objek itu ya, total harga. Nah, kalau sudah selesai yang ini, kita akan lanjut yang sistem out parent ya. Nah, jadi nanti kita akan jalanin lagi. Saya coba jalankan lagi sekarang. Setelah dijalankan, kali ini apa yang terjadi? Kita ketik aja Xiongli 20.000, 5.000. Nah, kucing 5, 3.000, 4.000. Kita lihat apakah udah sesuai 5, 4.000, 20.000. Jawabannya adalah udah sesuai. Masih belum ya? Nah, masih belum. Belumnya di mana? Kita belum kasih yang bawah ini, total, diskon, jumlah bayar, tunai, kembali. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita kembangin lagi Bapak Ibu. Yang bagian ini sudah selesai, bagian perulangannya udah selesai sampai di sini, berarti kita keluar dari perulangan. Keluar dari perulangan, kita lihat, ini ada kurung kurawal. Kalau Bapak Ibu klik, dia akan ngarahin ke sini. Jadi inilah akhir perulangan. Saya tandain biar nggak lupa, kemudian di enter. Nah, kemudian akhir perulangan kita kasih simbol sama dengan. Kasihnya kayak gini boleh juga kayak gini 20, sama aja. Kemudian kita ketikkan total. Nah, total ini sama kayak tadi, ada ini total. Saya bikinnya di sini total RP. Jadi sesuaikan totalnya kali ini yang tambah ini ya. Jadi kita menggunakan total yang tambah sama dengan tadi.
total. Udah selesai sampai sini? Masih belum ya? Masih belum. Kemudian diskon. Nah, untuk diskon ini menggunakan logika atau if Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada saya tuliskan total harga setiap jenis barang tadi udah yang 110.000 tadi. Kemudian menghitung total semua jenis barang udah juga yang tadi. Kemudian menghitung diskon 5% dari total bayar jika total bayarnya lebih besar 50.000 dan 10% jika lebih besar sama dengan 100.000. Berarti Bapak Ibu terapkan di sini. Kita pakai kalau kasusnya kayak gini menggunakan if Bapak Ibu. If kita lihat soalnya total bayar jika lebih besar sama dengan 50.000. Artinya if total lebih besar sama dengan 50.000, maka yang dilakukan adalah diskon sama dengan 5% dari total bayar. 5% itu bisa 0,05 atau 5 dikali total dibagi 100. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau 50.000. Nah, apakah naruhnya di sini? Kalau naruhnya di sini sebenarnya salah Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau if kita pakai yang paling besar, biasanya yang paling atas itu yang paling besar. Jadi kalau ini apakah dia di atas 100.000? Salah. Apakah dia di atas 50.000? Benar. Kalau kita taruh 50.000-nya di sini, ini saya kasih contoh aja. Nah, kalau kita taruhnya di atas, apakah diskonnya, misalkan diskonnya saya kasih 120.000, diskonnya lebih besar dari 50.000? Ya, berarti ini eksekusi, ininya enggak. Harusnya ini. Nah, biar enggak kayak gitu, pastikan paling besarnya itu di atas. Kayak gini Bapak Ibu ya. Agar dia ngecek dulu, benar nggak kalau di atas 100.000, maka dia jalankan ini. Kasusnya 120.000, benar? Benar. 80.000, salah. Ini dikerjain, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita bikin if-nya urutannya diposisikan ke yang benar, sesuai logika. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu udah selesai diskon. Kemudian diskonnya kita kasih di sini. Diskon sesuai sama soal. Diskon 11.000. Diskon ini nilainya yang ini ya, diskon. Nah, kalau sudah selesai jumlah bayar. Jadi kita cetak jumlah bayar sekarang. Jumlah bayar. Jumlah bayar adalah 59.000. Jumlah bayar ini dapatnya dari berapa tadi rumusnya di soal? Kita lihat soalnya bilang apa untuk jumlah bayar. Jumlah bayar, total bayar dikurang diskon. Artinya Bapak Ibu bisa masukin kayak gini. Total dikurang diskon. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya tulis di soal itu diterapkan di codingan kalau mau nilainya besar. Kemudian menghitung kembalian. Nah, menghitung kembalian itu tunai dikurangi bayar. Tapi sebelumnya ada input lagi. Oleh karena ada input lagi, bisa Bapak Ibu copy paste yang ini. Kemudian saya taruh lagi di sini. Saya ketikkan input tunai. Kemudian di sininya tuliskan apa? Jumlah bayar ya, jumlah bayar. Jumlah bayarnya jangan lupa dideklarasi dulu Bapak Ibu ya. Apa tadi? Oh ya, jumlah bayarnya bisa langsung kayak tadi, bisa langsung saya bikin kayak gini, atau bisa juga saya bikinnya di variabel dulu, ditampung dulu. Itu ya Bapak Ibu ya. Cuman biasanya kalau jumlah bayarnya dipakainya lebih dari sekali, bagusnya dibikin variabel kayak gini Bapak Ibu, karena ini kasusnya jumlah bayarnya dipakainya lebih dari sekali. Jadi saya bikin jumlah bayar dulu ya. Long jumlah bayar sama dengan total dikurang diskon.
Jadi ininya pakai jum bayar, bawahnya juga jum bayar. Nah, kemudian ada juga tunai. Saya bikin tunai karena nanti input. Jadi input tunai, di sininya tunai sama kayak yang ini. Nah, karena tunai itu nilainya long, berarti kita nggak bisa pakai integer, harus pakai long. Longnya huruf besar Bapak Ibu ya. Nah kayak gitu. Kemudian udah selesai longnya input tunai, maka kita lanjut yang teks terakhir. Kembali. Berarti kembalinya kita bisa aja langsung kayak gini. Kembali RP. Kembali RP tunai dikurang jum bayar. Kita lihat di sini soalnya. Kembali adalah tunai dikurangi jumlah bayar. Berarti tunai dikurang jum bayar. Kayak gitu Bapak Ibu. Kalau udah selesai, maka kita lanjut. Kita lihat di sini. Kembali. Nah, udah selesai di sini. Berarti munculkan tulisan terima kasih telah belanja di T-Mart. Nah, jadi itu kita taruh di sini. Terima kasih telah belanja di T-Mart. Itu ya Bapak Ibu ya. Pada selesai, kita coba aja jalankan. Nah, ini ada error Bapak Ibu. Kenapa ada long parse int? Salah. Ini kita lihat errornya 66. Klik view line number 66. 66-nya di sini berarti parse long, bukan parse in tapi parse long. Jadi kalau jalankan lagi, saya jalankan, nah aman. Jenis barang 2, namanya Xiongli tadi 2, 50.000. Hajar Rohanan 1, 3, 15.000. Nah kita lihat apakah udah sesuai permintaan soal. Udah sesuai. Untuk angka-angkanya udah sesuai. Cuman kalau Bapak Ibu lihat, ininya kurang rapi. Dimana yang ini kan agak rapi ya. Yang ininya belum rapi. Buat ngerapiinnya gimana? Bapak Ibu kasih garis miring T. Garis miring T-nya di Xiongli ini harga-harga ini. Jadi saya kasih aja di sini. Input nama saya kasih garis miring T, atau itunya ya. Oh ya, di sininya sebelum ininya. Jadi sebelum sini garis miring T, input kuantitasnya saya coba nggak usah dulu. Input harga, kemudian total harga. Nah, kalau sudah selesai, jalankan lagi. Kita lihat ini satu aja. Namanya saya langsung ya, nama Xiongli. Kuantitas, salah ya, bentar. Xiongli 2, 30.000. Nah, ini masih belum rapi. Agar rapi, kita kasih tabulasi lagi biar sejajar sama dia ini. Kuantitas garis miring T, garis miring T, garis miring T. Saya jalankan lagi. Ini satu aja. Apa udah sesuai? Udah ya. Nah, kalau udah sesuai, kita urus yang bawahnya sekarang. Total diskon jumlah bayar input tunainya kita rapikan. Rapikan agar dia kayak yang permintaan soal ini ya, rapi. Nah, oleh karena itu kita kasih garis miring T. Garis miring T-nya sesuai ini ya. Kalau dia rapinya di sini, berarti kita kasihnya kayak gini. Berarti saya langsung kasih aja totalnya maju dikit agar dia sejajar sama ini. Jadinya total saya kasih garis miring T, garis miring T. Di sini juga ada diskon, ada jumlah bayar,
input tunai, dan kembali. Kita lihat, jalankan lagi. 1. Nah, kalau ini yang ininya udah benar, yang ininya salah, berarti kita perlu kurangin T-nya Bapak Ibu. Input tunai T-nya kurangin 1 tabulasi. Kemudian jumlah bayarnya kurangin 2 karena dia terlalu maju. Nah, saya coba jalankan. 1. Nah, kuantitasnya 20. 5.000. Nah, sekarang udah rapi Bapak Ibu. Kalau sudah rapi kayak gini, barulah kita selesai. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Nah, Perbedaan sistem outprint sama sistem outprint LN itu apa, Pak? oh, kalau print itu dia ngetik tapi tidak di-enter. Nah, kayak gini Bapak. Jadi kalau kita input jenis barang, itu kan kita pakai print tadi ya. Nah, ini print. Berarti dia akan nyetak input jenis barang dan teks berikutnya itu di sebelah kanan dia ini. Nah, kalau Bapak Ibu pakai print LN, dia akan otomatis setelah ini selesai dikasihnya enter. Dia akan duanya di sini nanti. Itu ya. Jadi print dia nyambung terus ke kanan tanpa enter. Kalau print LN dia ngasih enter setiap kali teksnya ditampilkan. Sama kayak simbol. Simbolnya tadi juga sama. Kalau print berarti dia akan menuliskan sama dengan. Kalau print LN sama dengannya di enter. 1 sama dengan enter. 1 sama dengan enter sebanyak 40 kali. Itu aja Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau lanjut yang membahas teman kita yang error tadi. Saya akan ngasih tahu solusi memperbaikinya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah Pak, dari saya cukup. Oke, nanti saya akan pas awal-awal ujiannya nanti mulai awal-awal itu akan saya jelaskan soalnya. Barangkali kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan pastikan sekitar 10:30 itu udah hadir. Nanti akan saya jelaskan cara mengerjakan ujiannya. Mungkin beda dikit tapi nggak beda-beda banget ya. Asal tahu if sama operator bisalah. Oke, kalau ini nggak ada pertanyaan, saya akan bahas yang teman Bapak Ibu yang error. Jadi ini ada kasus yang error ya. Nah, ini saya open aja. Jadi kalau dijalankan yang punya teman Bapak Ibu ini, dia ada error. Nah, ini errornya kelihatan banyak ya, ada 76 error, tapi sebenarnya ini nggak banyak. Ini bisa kita arahin di paling atas. Kita pakai view line number. Nah, kita lihat tadi di 24. Jadi kita cek 24. Oh, di bagian sininya. Dia nunjukinnya di kurung kurawalnya. Berarti ada masalah di kurung kurawal. Kita lihat di soal saya kurung kurawal nggak di mainnya? Kurung kurawal? Enggak ya, tapi kurung siku. Nah, ini karena teman Bapak Ibu dia pakai ketik dari kosong empty tadi. Kalau nggak mau ketiknya dari empty, itu bisa menggunakan yang file main class. Itu ya Bapak Ibu ya. Pakai main class saja, nggak usah empty, nggak usah Java. Biar nanti mainnya bisa langsung selesai. Atau misal jadi ketik aja main enter. Dia akan langsung nanti terbikin yang benar. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau udah selesai yang pertama, kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang errornya di sini Bapak Ibu. 31 kita lihat kurung expected titik koma. Kita lihat ini ada tutupnya, ada. Yang ini nggak ada tutupnya. Sedangkan di source code saya kasih ada nggak tutupnya?
yang 31 ini. Ada ya? Ada kurungnya. Jadi punya Bapak Bakul ini kurung kurang. Nah, jadi sama. Ada buka, ada 2 buka, ada 2 tutup. Kalau Bapak Ibu biasanya ketik kayak gini, buka, dia akan langsung otomatis bikin tutup. Jadi Bapak Ibu tidak usah bikin tutupnya. Itu ya, otomatis. Jadi kalau jalankan lagi, ini kalau nggak bisa dijalankan, bisa klik petir, jalankan atau simpan dulu. Tapi biasanya kalau dijalankan juga, dia akan langsung nyimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, ada apa error lagi? Ini sama. TechX system does not exist. Artinya 19 udah benar belum tulisan sistemnya kayak gini? Kita lihat di sini, udah benar? Belum ya Bapak Ibu ya. Sistem itu tulisannya S-nya besar. Jadi Bapak Ibu bikin S besar begini. Nah, kalau udah selesai, jalankan lagi sama. Kita lihat kali ini bentar ya. Kali ini apa lagi? Integer. Nah, apakah integer ada? Nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau yang benar itu INT diantar aja. Integer. Kalau dia benar, dia tulisannya agak biru-biru dikit. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sayanya ada biru-biru dikit, integernya biru-biru dikit, berarti di Bapak juga harusnya ada integernya biru-biru dikit. Nah, jalankan lagi. Kemudian, nah ini juga sama, 47 integer prese int. Apakah ada prese int? Nggak ada ya. Titik parse. Nah, jadi parse int sama. Jadi kita pakai autocomplete aja. Kalau nggak ada autocomplete, baru kita ketik semua. Kalau ada, kita menggunakan yang dia sugesti aja ya. Jalankan lagi. Nah, tidak bisa menemukan simbol prese int sama. Nggak bisa menggunakan ini. PA enter. Langsung aja hapus kurungnya dan jalankan. Baru kemudian bisa jalankan lagi dan selesai. Jenis barang 2. Ini kita coba lagi. Kuantitasnya 2. RP-nya 30.000. Nah, 60.000 sama. Nah, ini udah selesai tapi masih belum rapi ya. Agar rapi, RP-nya ini dimajuin, ini juga dimajuin. Jadinya setelah mana tadi? Setelah yang input harga, total harga itu ada kayak apa namanya? Spasinya ya. Ini ada spasi, ini ada spasi. Kemudian di sininya juga sama. Kalau Bapak Ibu lihat di soal, itu saya mintanya adalah apa tadi ya? Ini ya. Ada garis pembatas. Jadi setiap perulangannya itu bukan menggunakan sama dengan, tapi menggunakan garis pembatas. Apalagi ini juga total diskon segala macam, ininya terlalu masuk, jadinya spasinya kelebihan. Kita lihat bagian total. Nah tadi total. Ini ya, total. Nah, ini kebanyakan spasinya. Satu aja. Jadi kalau jalankan, baru kita bisa Xiongli. Nah, nah lebih rapi ya. Kemudian ada juga saya masukin. Nah, udah selesai. Jadi kalau udah selesai kayak gini, silakan Bapak Ibu submit di Classroom ya. Yang submit di sini tadi. Di Classroom tadi. Nah, ini wajib dikerjakan ini. Karena kalau nggak dikerjakan, saya takutnya Bapak Ibu nanti ujiannya nggak selesai. Terus ini juga menjadi pembeda antara mahasiswa yang rajin masuk, sama yang nggak pernah masuk, tahu-tahu ngikut ujiannya nggak bisa. Nah, itu nanti nilainya akan saya bedain ya sama Bapak Ibu ya. Sama yang ngerjain kisi-kisi ujian, namun nggak bisa. Jadi tolong dikerjakan. Nggak susah kok. Paling hanya sejam 2 jam ya. Kalau ada error bisa hubungi saya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nggak?
Nggak ada. Kalau nggak ada, yang online pembahasannya saya udah selesai. Kebetulan yang konsultasinya Bapak Fakul aja ya. Nah, ini juga ada apa tadi ya? Pertemuan 1 PPO ya. Bentar ya. Nah, ini saya mungkin perlu jelaskan lagi. Bentar ya. Nah, ini ada cara installnya Bapak Ibu ya. Jadi cara installnya yang ini, yang RAR, yang dari Google Drive diekstrak, kemudian di running. Ini bisa next aja ya, save, next, nggak usah diubah, yes. Kemudian next lagi, kemudian next lagi, kemudian install, tunggu, kemudian finish. Ini dihilangin centangnya, finish. Kemudian, nah nanti ada apa namanya? Crack ya, ada folder crack di sini. Ntar saya tunjukin. Pertemuan 1 ya, softwarenya ya. Nah, ini ada cracknya sebenarnya. Nah, yang crack ini Bapak Ibu bisa copy, taruhnya di Synox software ya Bapak Ibu ya, yang tadi diinstal di sini. Nah, ada Synox software Creator 5 kalau saya paste aja. Nah, nanti dia akan nge-replace. Ini biar jaga-jaga punya Bapak Ibu bisa agar permanen ya. Kalau nggak diginiin nanti 1 bulan kadaluarsa. Dan pastikan nanti kalau mau ujiannya pakai laptop pribadi, dicek dulu kadaluarsa nggak, jalan nggak, ada masalah nggak. Nah, minimal jalanin kisi-kisinya jalan nggak. Kalau jalan baru bisa berhasil ya. Nah, untuk GDK-nya juga sama. Kalau laptop zaman sekarang sepertinya nggak ada lagi 32 bit ya, kecuali laptopnya udah 10 tahun ke atas gitu. Nah, 64 bit itu Bapak Ibu jalankan aja, nanti bisa diinstal, tinggal next aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa saya bantu. Ntar saya lupa di mana ngecek bitnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ngecek bitnya bisa Bapak Ibu RUN. Bapak Ibu ketikkan DX dia. Oke. Nanti muncul di sini ada spesifikasi laptop Bapak Ibu. Ini Windows 10 64 bit. Berarti Bapak Ibu perlu installnya yang 64 bit itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya mau kasih lihat sebentar yang UTS-nya atau ujiannya. Oh ya udahlah, nggak usah saya rekam ya.